soundnya kok nggak masuk ya. Ini 99, saya udah masuk. Terus tim saya juga masuk di sini dari prodi. It means semuanya belum sesuai dengan yang seharusnya. Seharusnya ada 180 ditambah 49. Berarti posisinya harusnya 129. Tambah saya aja udah 130. Masih ada yang belum? Ketua kelas tolong didata siapa yang tidak hadir. Besok untuk hari Selasa, tolong dibawa SS kalian mengikuti briefing hari ini sebagai tiket masuk ikut TO UKOM. Waktunya udah lewat 12 menit dari yang seharusnya. Mau ditunggu sampai jam berapa, Ketua kelas? Izin Ibu, kalau dari kelas reguler sudah hampir semuanya masuk Bu, tinggal beberapa saja Bu, tinggal sedikit orang. Mungkin bisa dimulai Ibu. Untuk kakak-kakak kelas RPL, gimana Kak? Nanti Bunda kan mau pergi juga. Abang ayo. Iya. Ya Dede juga. Sini aja di bawah. Abang. Abang cepet bang. Jangan-jangan ketua kelasnya RPL juga belum bangun lagi. Bangun Bu, lagi dinas Bu. Wah, satu dicari temannya pada kemana? Iya, Pak Bu, lagi sampling nih Bu. Ya udah buat mami. Udah duduk. Ayo cepet habisin tuh airnya. Ada tinggal Bude. Ibu mohon izin Ibu. Sepertinya Jimit ini kena limit orang juga Bu, batasnya sampai 100 juga Ibu. Jadi beberapa mahasiswa nggak ada yang bisa join Ibu. Iya Bu, tadi saya coba pakai user lain, tetap nggak bisa Bu. Saya mau pindah di HP nggak bisa. Baik, kita mulai seadanya ya. Ini bukan yang maksimal 100 peserta kan? Soalnya tadi Bu Fatma bilang mau masuk nggak bisa. Ini posisi kita 100. Iya Bu, ini ada limitnya Bu. Loh, Jimit ada limitnya ya? Iya Ibu, kalau Jimit ada limitnya juga Ibu. Oh ya, astagfirullahaladzim. Sedih banget. Kenapa nggak info kemarin? Saya minta ke direktorat berarti.
Walah. Oke, berarti kemungkinan kita 2 kali briefing ya, dengan kondisi ini. Tolong di data yang belum hadir, nanti di briefing ulang. Apa ini tambah sama Zoom, Bu? Tambah sama Zoom, berarti saya nggak bisa masuk 2 dong. Oh iya, itunya ya, Iya. screen-nya ya. Kalau Zoom masih mending bisa masuk YouTube ya? Iya, Mau diganti? Nggak usah lah, nanti yang kurang aja dimasukin biar cepat. Nanti di data siapa yang belum, nggak apa-apa, nanti saya ulang. ada rekamannya juga sih, Bu. Bisa dilihat di YouTube-nya itu Mbak Rini. Tapi nanti kondisinya kalau kita UKOM beneran nggak boleh pakai rekaman. Kita mulai, tolong yang lain di-mute dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan menginformasikan dengan, boleh di-mute dulu yang lain biar kita cepat. Saya akan menginformasikan terkait dengan kegiatan TO UKOM kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025. Kegiatan ini tujuannya adalah memahami ketentuan UKOM, memahami ketentuan TO uji kompetensi, tata tertib pelaksanaan, dan memahami panduan penggunaan aplikasi. Pelaksanaannya akan dilaksanakan tanggal 22 April tahun 2025, 2 sesi. Sesi pagi sesuai kesepakatan, ini seluruh kelas RPL kecuali 15 peserta lainnya. Untuk sesi 2, ini akan ada peserta dari kelas reguler plus 15 peserta RPL lain. Nama peserta RPL sudah saya dapatkan 15 orang dari ketua kelas kalian. Bisa dilihat ada Dena, Dewi, Doni, Dia, Eka, Endah, Iin, Amanda, Zidan, Ninik, Agustina, Siti Aisyah, Sri Mulyani, Feni, dan Yuli. Lalu untuk waktu pelaksanaannya, sesi 1 dimulai jam 8.30 sampai 11.30. Lalu ada karantina untuk sesi 1 jam 11.30 sampai jam 13. Sesi 2 jam 13 sampai dengan jam 16. Karantina dilaksanakan sampai dengan sesi 2 dimulai. Kalau sesi 2 trouble, maka dia akan lebih dari jam 13. Jadi mahasiswa yang dari luar kota ataupun dalam kota dan rencana bekerja, tolong diperhitungkan, jangan sampai kalian nanti beli tiket jamnya nggak sesuai dengan yang seharusnya. Ketika kemarin kami mengadakan OSCE, itu ada mahasiswa yang akhirnya tiketnya menjadi angus ketika pulang ke rumahnya karena ternyata tidak menghitung jam karantina, walaupun sudah diinformasikan. Karena karantina waktu saat kemarin sempat mundur, karena ada beberapa trouble, maka mahasiswa menjadi kehilangan tiketnya, hangus harus beli ulang. Jadi tolong diperhatikan untuk mahasiswa yang dari luar kota ataupun yang akan kerja, ini jamnya jangan sampai nanti minta dikeluarkan awal, karena kami tidak akan mengeluarkan awal, mengikuti aturan UKOM nasional. Untuk mahasiswa yang sesi 1, 8.30, kalian akan datang jam 7.30 untuk mulai karantina terlebih dahulu. Administrasi, sebentar ya, ada pedagang. Untuk sesi 1, 8.30, kalian akan ada di kampus jam 7.30. Karena nanti ada administrasi untuk melihat data kesesuaian peserta, lalu ada penyimpanan barang dan lain-lain. Ada sesi jalan dulu dari ruang karantina ke ruang CBT, sehingga jam 8.30 itu sudah benar-benar mulai ujian. Jam 11.30 sesi 1 selesai ujian semuanya, lalu masuk ke ruang karantina, di mana ruang karantina tersebut tidak ada barang-barang dari bawaan kalian, kecuali makanan minuman yang dititipkan. Jadi yang pagi nanti sarapan dulu, sesi 2 itu datangnya dari jam 11, jam 12 nanti sholat dulu, lalu nanti mulai ujian jam 13, jadi bukan jam 13 baru datang.
Untuk yang datang terlambat, tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan, walaupun hanya 1 menit. Ini ketentuan umum untuk para peserta. Menjaga kesehatan, makan atau sarapan pagi atau makan siang yang cukup sebelum berangkat ke lokasi, tidak mampir ke tempat lain saat datang dan pulang, tidak berkerumun selama di lokasi CBT. Karena kalau mampir dulu khawatir terjadi sesuatu malah nanti tak jadi ujian. Ini verifikasi peserta. Peserta harus menunjukkan bukti identitas KTP, SIM atau paspor asli atau identitas lain yang ada fotonya. Peserta wajib membawa bukti briefing berupa foto atau gambar saat mengikuti briefing. Jadi silakan di SS yang ada foto kalian ketika mengikuti briefing ini, nanti ditunjukkan ketika verifikasi peserta. Pelaksanaan ujian, peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian, lalu ada di ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Karena akan ada uji coba terlebih dahulu untuk aplikasi ujian. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda, jumlah soal 180, tidak ada sistem minus, jadi bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi saya sangat berharap ketika TU Ukom jangan terlalu banyak nembak, karena akan melihat sampai mana kemampuan kalian. Jadi jangan nyontek, karena kita hanya ingin mengetahui sampai mana saya mampu dan saya harus bersiap seperti apa. Jadi jangan ada yang nyontek, kalau ada yang nyontek akan saya minta langsung dikeluarkan, ujiannya dihentikan. Ini tata tertib, peserta mengenakan pakaian berlengan panjang, sopan rapi, dan bersepatu. Bawa alat sholat dan keperluan pribadi, lalu tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana atau rok jeans atau kodorai dan sejenisnya, sendal jepit atau sendal dalam bentuk model apapun. Jadi kalau ada yang orang kaya mau pakai sendal dari emas tetap nggak boleh, karena tetap harus sepatu yang tertutup. Alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan di dalam tas. Jadi kalau ada nanti dalam kondisi darurat, boleh diberikan nomor telepon saya, sehingga nanti kalau dibutuhkan bisa langsung kontak ke saya. Misal ada keluarga yang sakit, khawatir ada sesuatu yang perlu diinformasikan, boleh kasih kontak nomor saya ke keluarga. Nanti selama ujian berlangsung karena alat komunikasi dimatikan, bisa kontak ke saya. Lalu ada penunjuk waktu akan ada di layar monitor, sehingga peserta tidak diperbolehkan menggunakan arloji atau jam tangan. Buku catatan ini tidak boleh dibawa. Jadi semua barang itu ditinggalkan di ruang karantina, kecuali kartu identitas dan kartu ujian, ketika nanti ada kartu ujian di masa Ukom. Jadi barang berharga kalian, handphone, emas, permata, berlian, kalau dibawa itu ditinggal di kelas. Maka saya sarankan tidak perlu membawa barang-barang yang berlebihan. Peserta sesi 1 dapat menitipkan makanan atau minuman dan perlengkapan sholat untuk dapat disimpan di ruang karantina. Tapi nanti ini karena saya pernah menemukan mahasiswa yang meletakkan handphone di dalam tempat makanan, maka tempat makanan nanti akan dicek isinya. Gitu. Peserta ujian hanya membawa identitas diri ke ruang ujian. Peserta ujian diperbolehkan membawa air putih dalam botol transparan dan obat-obatan pribadi seperti inhaler jika dibutuhkan. Peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara. Pelaksanaan ujian, peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruangan ujian. Peserta diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil atau toilet, diperkenankan meninggalkan ruangan ujian setelah diizinkan oleh pengawas. Timer tidak akan berhenti. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapatkan izin pengawas. Namun, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun, terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Jadi kalau ada yang sudah selesai, misalnya baru mengerjakan 1 jam selesai, boleh keluar. Tapi kalau sudah
10 menit menjelang waktu selesai, maka menunggu semua selesai baru keluar. Kalau peserta sesi 1 karena ada karantina, kalaupun dia keluar cepat, bukan berarti pulang, tapi peserta itu akan masuk ke ruang karantina sampai sesi 2 dimulai. Selama ujian, tidak ada koreksi soal. Kalaupun ada soal yang tidak sesuai, maka diinformasikan kepada pengawas untuk dicatat. Pelanggaran tata tertib, jika peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas, pengawas akan mencatat di berita acara ujian. Peserta yang melanggar ujian otomatis tidak lulus ujian. Ini juga berlaku semua seperti UKOM. Jadi tata tertib ini saya ambil dari tata tertib pelaksanaan UKOM. Peserta yang datang pada saat login ujian sudah berlangsung, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Ini pernah terjadi mahasiswa yang terlambat 1 menit langsung tidak lulus UKOM. Hal yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan di ruang ujian dan karantina. Tidak boleh bawa laptop, kalkulator, jam tangan, komputer, telepon selular, alat perekam, alat tulis, radio, buku catatan, tas, koper, jaket, rokok, makanan, minuman, kecuali air putih dan botol transparan. Jadi sama aja sebenarnya, hanya bawa kertas, makan, minum boleh diberikan untuk disimpan. Ini yang boleh dilakukan ketika pelaksanaan TU besok, datang tepat waktu, makan sebelum pelaksanaan ujian karena waktunya akan panjang, bawa kartu identitas, kartu peserta ujian, pakaian sopan bersepatu, perhatikan ruang ujian. Yang tidak boleh dilakukan adalah datang terlambat, tidak berpakaian sopan, panik, meninggalkan ruang tanpa izin, membawa barang yang tidak diperlukan ke ruang ujian, dan melanggar tata tertib. Kartu identitas saya harap semua ada di dompet dan dompet tidak tertinggal. Pernah terjadi mahasiswa menyiapkan di satu tas, besoknya tasnya yang dibawa beda. Sehingga ketika ujian itu harus diantar dulu tasnya oleh keluarga sampai ke tempat ujian. Ini adalah catatan untuk kegiatan besok, informasinya. Ada pertanyaan? Izin Bu, kalau bawa pulpen gitu Bu, untuk siapa tahu ada hitung-hitungan itu boleh Bu? Enggak. Pensil atau pulpen? Iya. Saya ingat kita sudah menyiapkan kalkulator di komputer CBT. Bu Fatma hadir atau tidak ya? Enggak bisa masuk karena 100 tadi. Saya ingat sudah disiapkan, kalaupun sebentar. Kalaupun dibutuhkan, maka alat tulis dan kertas akan disiapkan oleh kami selaku panitia. Jadi tidak disiapkan oleh peserta. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu. Ya. Hitung-hitungan pasti ada nih. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya Ibu. Mm-hmm. Tadi kan di peraturan ada kartu peserta ujian Bu. Itu maksudnya gimana ya Bu? Apa kita cukup bawa kartu identitas saja Bu? Iya, kartu identitas untuk kalian saat ini. Kartu kasih, ujian Bu. di print. Ya. Ada lagi? Bu, maaf. Tadi kan dikatakan kalau kita nggak boleh nebak-nebak gitu ya Bu ya. Jadi untuk mengetahui kita itu bisa apa enggak gitu kan. Nah, kalau kita emang nggak bisa, apakah harus kosongin atau gimana Bu? Ini kondisinya kan 180 ya. Nembak-nembak feeling, inget-inget masa lalu, masih bisa dianggap nggak nembak lah. Tapi bukan berarti soal nggak dibaca tiba-tiba ada jawaban gitu. Itu boleh. Terus kalau memang kalian mau belajar, ini boleh dicatat, nanti saya ngasih soalnya. Kalian ingetin yang kalian nggak bisa diskusikan. Nanti saya akan mengadakan kegiatan TU UKOM berikutnya. Kita harus, saya berharap kita bisa lulus 100% tahun ini.
Di bulan Maret kemarin itu ada 2 peserta dari Prodi STR PLM Poltek Jakarta 3 yang ikut UKOM. Satu adalah retaker, tidak lulus tahun kemarin, jadi ikut di Maret kemarin. Lalu satu lagi memang first taker. Dia terlambat karena skripsinya terlambat. Alhamdulillah 2 peserta ini kemarin lulus, dinyatakan kompeten, sehingga sedang disiapkan untuk persiapan yudisium dan insya Allah bisa ikut wisuda. Saya tidak ingin hal ini terjadi kembali di angkatan ini. Saya sangat berharap kalian bisa lulus UKOM semua 100%, wisuda di saat bersamaan tahun ini semua. Jangan ada yang kelewat sampai tahun depan. Kecuali memang sangat Ada Mbak. Enggak ada Mbak. Mbak ada trouble yang harus diselesaikan, maka bukan tidak lulus UKOM, tapi memang UKOM-nya yang mundur. Kalau memang skripsi nggak selesai, misalnya, berarti mundur ke tahun depan, ya seukom-ukomnya akan mundur ke tahun depan. Tapi bukan menjadi retaker. Itu adalah harapan saya. Ada pertanyaan lagi hari ini? Siri mana, Dek? Izin bertanya, Ibu. Kan tadi Ibu bilang pas kita TO kan kita bawa bukti ikut briefingnya, Ibu. Untuk bukti SS-annya itu nanti di print atau gimana ya, Ibu? Nggak usah, lihatin pakai handphone aja. Jadi sebelum handphone dimatikan, langsung diperlihatkan. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi? Kalau tadi saya rasa cukup informasinya, jangan sampai datang terlambat. Kalau ada pakai yang tidak sesuai, itu biasanya akan kami ganti. Contoh kalau yang pakai celana jeans, nanti diganti jadi sarung. Yang perempuan bisa jadi mukena gitu. Ini kegiatan yang memang pernah terjadi ketika UKOM Real. Jadi insya Allah saya berharap kegiatan kalian besok di hari Selasa berjalan lancar tanpa kendala. Ada manfaat untuk pengukuran tolak ukur awal kemampuan kalian masing-masing, karena masih ada waktu untuk belajar. Terima kasih. Ketua kelas tolong dicatat siapa yang belum, karena ternyata Jimit-nya juga ada batas maksimal. Nanti tolong dikoordinasikan kapan akan briefing dengan saya untuk sisanya. Mungkin besok masih oke, gitu. Terima kasih semuanya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.